Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, ini kegiatan aku mulai dari subuh ya teman-teman. Ya nggak subuh-subuh banget lah gitu ya, setelah habis sholat subuh. Nah ini tuh aku mau masak teman-teman, karena tadi malam aku tuh kan nggak sempet masak buat bekalnya Pak suami hari ini ya. Karena memang tadi malam aku tuh riweuh banget teman-teman sama kerjaan aku, cailah ya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Nah jadi ini pagi-pagi aku tuh mau ngejarin masak dulu, biar nanti tuh kalau Pak suami mau bawa bekal, dia tuh udah ada gitu ya yang mau dibawa bekal. Tadi aku juga udah ngulekin cabai teman-teman, biar enak gitu ya cabenya diulek. Karena kalau cabai hijau menurut aku tuh memang lebih enaknya tuh diulek gitu ya. Karena kalau misalnya di blender, bau langunya itu kayak lebih kuat gitu loh teman-teman. Nah hari ini tuh menu aku beneran deh ya, kayak serba dicampur-campur temen-temen. Itu ada tempe, terus ini juga ada terong. Ini tuh adalah terong yang beberapa waktu lalu aku beli. Dan itu tuh tadi ada juga beberapa yang udah mulai busuk gitu teman-teman. Makanya udah deh di sini aku masak aja gitu, daripada nanti busuk dan nggak bisa dimasak kan. Jadi udah aku masak aja, lumayan buat tambah-tambahan, itu juga cuman sedikit banget. Terus nih teman-teman ya, aku tuh juga goreng ikan asin. Tadi tuh ikan asinnya aku masaknya tuh cuma 2 ekor gitu sih ya. Terus aku juga nanti mau goreng ikan hidup gitu ya. Ikan gurame gitu, kecil sih ikan guramenya itu, Pak suami yang minta gitu ya teman-teman. Berhubung ikan guramenya itu kan cuma sedikit gitu ya. Jadinya aku goreng ikan asin buat aku, nanti ikan guramenya buat Pak suami. Tumben-tumben kan Pak suami itu mau ikan, jadi ya udah ikan ini nanti biar aja dibawa sama Pak suami, dan ikan asinnya buat aku gitu ya. Makanya ini aku tuh udah masak ikan hidup tapi ditambahin ikan asin. Kalian pernah denger nggak sih orang tuh masak ikan hidup dicampur sama ikan asin? Nah ini nih ya teman-teman, perdana ya aku tuh bikin menu kayak gini ya teman-teman, karena memang dia tuh kan sedikit gitu ya. Jadi ya udah deh aku campurin aja gitu. Nah ini udah selesai aku tuh untuk ngegoreng-goreng bahan-bahannya. Ini tinggal aku tumis aja untuk bumbunya atau untuk sambelnya. Bah ini harumnya itu masya Allah nikmat banget teman-teman. Entah kenapa ya kalau cabai hijau tuh ya teman-teman, kayak cabai muda dicampur sama cabai rawit diulek, nggak pakai bawang putih ya, cuman bawang merah doang. Nah itu tuh diulek kasar gitu ya, pas ditumis aromanya itu luar biasa harum banget teman-teman. Ini tuh aku masak di dapur sebenarnya itu agak rada pelan-pelan ya teman-teman, karena kan si twinku masih tidur, karena kan masih pagi banget gitu ya. Anak-anak itu kalau misalnya bangun ya, kalau misalnya dia itu nggak keberisikan, itu nanti bangunnya bisa jam 8 teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang berisik gitu ya, nah itu biasanya anak-anak tuh langsung bangun gitu ya. Kadang itu ya teman-teman Pak suami aja gitu ya, kayaknya apa manasin motor, nah kadang tuh anak-anak jadi bangun gitu. Jadi kalau misalnya Pak suami itu sekarang gitu ya, kalau misalnya manasin motor itu motornya disorong dulu agak jauhan dari rumah gitu. Baru nanti motornya nyalain dipanasin gitu. Itu aku sambil nungguin sambelnya ya teman-teman, lagi aku tumis, lagi aku masak. Aku juga sambil nyuci piring nih teman-teman ya, biar sekalian beres gitu ya. Biar nanti masakannya selesai, cucian piring tuh juga udah selesai. Ya biar lebih serba cepet ya teman-teman, biar lebih satset ya. Namanya kita ibu rumah tangga, kerjaan kita bukan cuma ini aja. Jadi kalau misalnya kita itu bisa disatset-satsetin, bisa disambi-sambi ya, kenapa enggak? Kalian tuh sama juga nggak sih teman-teman kayak aku, sambil nyambel gitu atau sambil masak gitu ya juga nyambi deh, merembet ke kerjaan yang lain gitu ya, kayak sambil nyuci piring ataupun mungkin sambil ngelap-ngelap atau bahkan sambil nyapu gitu ya. Boleh ya teman-teman ditulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya aku boleh nebak nih ya teman-teman, kayaknya sih kalian tuh sama aja ya kayak aku, karena memang kita sebagai ibu rumah tangga pasti kayak gitu ya. Selagi ada waktu luang pasti bakalan kita manfaatin semaksimal mungkin ya teman-teman. Nah ini masakannya ya Allah, cucian piringnya ya, maksud aku cucian piringnya udah selesai teman-teman, tinggal aku siram-siramin aja nih. Palingan nanti cuci piring lagi setelah masakannya jadi ya, buat nyuci kayak wajan-wajan gitu.
Nah ini sambelnya juga udah mateng teman-teman, langsung aja aku cemplungin semuanya ya. Terong, tempe, ikan asin, terus juga itu ada anak ikan gurame ya, 2 atau 3 ekor gitu teman-teman. Jadi itu aku mau apa ya, mau aduk-adukin semuanya gitu ya. Aromanya itu Masya Allah beneran dia bikin lapar. Terus juga ini rasanya pedes karena tadi aku banyakin cabai rawitnya teman-teman. Boh ini sih endul banget. Begini aja menunya, dimakan pakai nasi anget ya teman-teman, ditambah lalapan timun plus kerupuk. Masya Allah udah endul banget ya. Pokoknya kalau kita itu ya teman-teman, menunya yang sederhana gini aja tuh udah bisa menggugah selera ya, nggak perlu nunggu menu-menu yang istimewa ala restoran ya teman-teman. Ini aja sudah udah mantep banget. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ya itu tadi menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti biasa setelah selesai masak teman-teman, jangan lupa buat langsung dibersih-bersihin untuk area kompor dan sekitarannya ya, agar kita itu benar-benar bisa terbiasa teman-teman buat ngelakuin ini. Maka setiap kita habis masak, kita harus membiasakan dan memaksakan diri untuk melakukannya ya. Dulu aku tuh gitu juga ya teman-teman, kadang tuh kalau udah masak gitu ya, kadang anak nangis gitu ya. Jadi kadang ya udah deh aku tinggal aja gitu ya teman-teman, kompornya kotor. Tapi ujung-ujungnya aku tuh malah nggak inget gitu ya, belum ngebersihin kompor, dan ujung-ujungnya malah kompornya itu kadang udah berminyak kotor gitu, dan nggak enak banget lah dilihatnya teman-teman. Tapi gitu ya, setelah aku tuh berusaha untuk lebih menjaga kebersihan ya teman-teman, aku tuh setelah habis masak gitu memang aku selalu sempetin buat ngelap-ngelap dulu di area meja kompor dan sekitarannya. Nanti setelah itu baru deh aku pegang kerjaan apa yang mau aku kerjain gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah di sini wajan-wajannya juga udah aku cuci-cuci ini teman-teman. Lega ya rasanya kalau misalnya udah masak, terus juga cucian piring udah kelar teman-teman. Dan ini masih pagi ya, dapur itu udah dalam keadaan bersih dan rapi. Oke, singkat cerita teman-teman, ini udah agak siang. Nah ini aku lanjut buat ngejemur pakaian. Pak suami juga udah berangkat kerja dari tadi ya teman-teman. Pokoknya tadi tuh setelah selesai masak, Pak suami lanjut minta bungkusin bekal gitu ya. Terus dia itu juga langsung berangkat ya teman-teman. Nah ini aku mau dahuluin ngejemurin pakaiannya anak-anak ya. Ini tuh cuacanya itu dari pagi ya teman-teman, agak-agak nggak apa ya, nggak pasti lah gitu ya. Karena memang sebentar-sebentar itu cahaya mataharinya udah mulai hilang gitu ya, terus bentar-bentar nongol lagi gitu ya teman-teman. Tapi ya semoga lah ini tuh nggak hujan gitu ya, biar pakaian-pakaianku pada cepat keringnya. Masakan udah selesai, dapur udah rapi, terus juga ini jemuran pakaian juga udah udah hampir kelar dijemurin gitu ya. Rasanya tuh kayak happy banget gak sih teman-teman? Walaupun setiap hari gitu ya kita ngerjain kerjaan yang sama gitu ya, tapi rasanya kalau kita udah ngerjain semuanya itu kayak berasa lebih plong, berasa lebih lega. Terus juga ada kepuasan tersendiri gitu ya teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita ngeliat rumah rapi gitu ya, rumah tuh bersih gitu ya, rasanya tuh nyaman banget. Ya walaupun nanti tuh bakalan diubrek-ubrek lagi sama anak-anak, tapi nggak apa-apa. Ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Sekarang anak-anak itu ngeberantakin rumah gitu ya, kita tuh nggak boleh marah teman-teman, karena memang ya nanti kalau misalnya mereka udah besar gitu ya, bahkan mungkin kita bakalan rindu ya rumah kita tuh diberantakin sama anak-anak. Walaupun kalau boleh jujur ya teman-teman, kadang itu juga suka naik naik emosi gitu ya kalau ngelihat anak-anak. Kadang tuh baru aja dirapin udah diberantakin lagi ya teman-teman. Tapi ya memang seperti itulah ya teman-teman, kita sebagai emak-emak ya, walaupun semarah-marahnya kita ya udah tetap aja nanti bakal dibersihin lagi. Oke teman-teman, singkat cerita nih teman-teman, ini aku mau buka paket dulu nih teman-teman. Ini aku ada kedatangan paket. Nah ini aku nggak sabar banget ya teman-teman buka paketnya ini tuh ya, sampai aku buka di teras nih teman-teman. Padahal sebenarnya itu bisa aja dibawa ke dalam ya. Dan ini paketnya ada tas. Ini ya teman-teman, aku tuh tasnya yang kecil yang warna coklat itu. Nah kalau yang ini tuh pesanan tanteku teman-teman di toko yang sama gitu ya. Kalau aku mah memang belinya tas yang kecil ini karena aku butuhnya itu memang tas yang kecil gitu ya, tas yang buat naruh handphone sama dompet doang gitu ya, biar kayak mau jalan-jalan tuh lebih simple gitu, dia itu nggak berat juga gitu.
Nah, tasnya itu tuh juga harganya itu murah meriah ya teman-teman, kalau beli di live gitu, ini pun juga nggak nyampe 50.000. Pokoknya ini murah, terus bahannya bagus teman-teman, tebel, terus talinya juga bagus ya. Karena ada juga ya tas itu tuh yang tipis banget. Nah, kali ini tuh bagus teman-teman. Nah, ini dia tasnya, ini tuh punya tanteku ya teman-teman. Ini tuh warna olive, ini tuh cantik banget loh. Aku sampai naksir. Nanti deh kalau misalnya ada rezeki aku tuh pengen banget sih beli tas kayak gini juga teman-teman. Satu gitu ya, buat pergi-pergi, jadi bisa buat naruh pampersnya anak-anak juga di dalam gitu. Alhamdulillah teman-teman, untuk ini ya tasnya udah selesai aku unboxing. Next di sini aku lanjut juga unboxing ini ya, mixer baru teman-teman. Barokallah ya, ada rezeki buat beli mixer baru nih. Ini harganya juga murah meriah, 150.000, 154.000 ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya seneng banget. Ini aku belinya di live Shopee gitu ya teman-teman. Masya Allah, rasanya seneng banget akhirnya punya mixer. Sebelumnya kan mixerku itu ada yang kecil ya teman-teman. Nah, ini tuh ukurannya lebih besar, terus juga tenaganya lebih kuat. Dan kalau misalnya mau bikinan mungkin bakalan lebih cepat ngembang juga ya untuk bahan-bahannya gitu ya. Pokoknya bersyukur banget sih, alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama aku juga punya mixer yang baru teman-teman. Harus lebih rajin nih bebikinan ya, karena udah punya mixer yang baru. Gara-gara kemarin itu pas bikin bolu itu bantet ya teman-teman. Bukan bantet sih, tapi kayak emang nggak ngembang gitu ya, bantet sih namanya. Jadinya ini aku tuh beli mixer baru ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya punya tas baru, terus juga punya mixer baru. Oke, lanjut teman-teman. Ini ya aku tuh entah kenapa tiba-tiba kepikiran gitu ya, pengen ngetes gitu ya, pengen nyoba naruh si kursi ini di teras samping. Karena memang kalau aku tuh sebenarnya seringnya itu duduknya itu di teras samping teman-teman, kayak lebih enak aja gitu ya. Jadi aku mau coba taruh dulu kursi ini gitu ya. Kalau misalnya dirasa nanti nggak cocok ya nanti mungkin aku balikin lagi gitu ya. Tapi kalau seandainya ini tuh cocok teman-teman, insya Allah aku tuh bakalan beli lagi kursi ya. Karena memang kalau kursi yang ini tuh memang aku tujukan memang buat di teras depan gitu ya. Tapi ini tuh nyoba ya teman-teman, ngetes. Kalau seandainya di sini tuh bagus juga dikasih kursi gitu ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki aku pengen beli lagi. Tapi mungkin mejanya yang lebih kecil dari yang ini gitu ya. Menurut aku sih bagus ya teman-teman, ditaruh di sini tuh bagus-bagus aja gitu. Nah, di sini aku mau coba, mau aku tes dulu ya teman-teman. Naruh si kursi ini bagusnya itu di sebelah mana gitu ya. Pokoknya ini tuh cuman kayak ngetes gitu sih teman-teman ya, kayak aku tesnya itu sehari lah gitu ya. Kalau misalnya memang aku ngerasain itu cocok gitu ya, jadi aku bisa memantapkan niat aku biar bisa beli kursi lagi sama meja lagi buat di sini gitu ya. Karena memang di sini tuh enak banget buat duduk-duduk ya. Sayangnya kalau malam lampunya kadang nggak dinyalain teman-teman. Karena apa? Karena colokannya penuh. Karena kan aku juga belum punya colokan yang permanen gitu ya. Karena memang lagi nabung juga biar bisa pasang listrik permanen di area dapur. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai. Aku mau coba taruh di sebelah sini aja ya untuk si kursinya. Terus di sini lanjut aku aku sapu-sapu ya. Tapi kayaknya menurut aku lebih cantik tadi ditaruhnya itu di samping sudut sana ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga ngetes ya, namanya juga nyoba. Boleh kalian kasih saran teman-teman, bagus nggak di area sini tuh dikasih kursi, dan bagusnya itu posisinya di sebelah mana? Boleh kalian tulis di kolom komen ya, dan bantu doa juga semoga aku tuh juga bisa beli kursi teras buat di sini. Alhamdulillah teman-teman, seperti ini aja dulu ya untuk ngetes si kursinya, dan semoga next bisa punya kursi lagi buat di sini ya, karena kalau yang ini tuh memang khusus buat di depan. Dan terima kasih banyak buat kalian semua udah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.